Kalau Pak D itu selalu ceria ya, dia tuh Pak D ya. Tadi ceria. Itu tadi terima kasih teman-teman Pitu, thank you ya. Udah dance tadi. Tapi kan pemirsa gak ada yang lihat, kasih lihat dikit dong. Kasih dikit, coba dikit yuk, coba yuk. Iya kan? Itu namanya goyang ombak. Di mana di situ aja ya? Oke. Di situ aja apa di sini? Sampai keringatan banget. Oke. Si Gugi baru goyang begitu kayak orang lari maraton lu. Kelihatan nggak pernah olahraga. Iya. Dengar ya para junior, itu tidak perlu dicontoh. Betul. Jangan dicontoh ya. Si Ruben tadi dia minta, sekarang jangan dicoba. Enggak, setelah gue perhatiin, wah ini bahaya ya. Iya. Ini nggak bahaya. Tapi Eja nyaman kan di Brownies? Udah baik kan sama Mas Bim belum? Dia berantemnya sama Ipi, beneran. sama eksekutif produsernya, Astaga. Ambiar. Dia. Nggak mau kan? AC-nya gedein dong, boleh nggak? Iya kan? Iya. Ya udah Eja di sini aja dulu. Sampai semua udah kondusif di Ambiar, baru lu datang ke sana lagi Iya. ya. AC dong, AC ditambahin boleh gak nih? Panas. AC gedein dong, panas soal. Iya ya. Tapi Eja juga bisa nyanyi loh. Serius? Iya, Eja bisa nyanyi loh Eja. Masa? Sebelum kita horor-hororan, Eja nyanyi sekecil Eja sini Wah. Eja. Pengantar. Enggak lu. Kalau Eja nyanyi berarti temanya cocok horor memang. Ya Allah. Eja bisa nyanyi loh, si Bisa. kecil. Si kecil. Ya ampun si kecil. Jangan dari awal, rap aja Rap aja. Kapan dia besar? Ya. Lu langsung nyanyi aja terus. Kapankah dia besar? Kapankah dia bahagia? Kapankah dunia jadi miliknya? Udah stop, udah Ja. Udah apa-apa. Dia kan tadi nanya stop. Ben, lu bilang katanya si Eja bisa nyanyi. Yang gue lihat nih kita ada acara panggung pernikahan, orang lewat pengen nyumbang. Pengen nyumbang nyanyi. Bang, pengen nyanyi bang. Enggak gini, kan dia kan kapankah dia bahagia? Iya. Kayaknya belum dulu ya Ja. Ya, dulu. Ya, iya Ja ya. Makasih ya Ja. Makasih ya, Lain Ja. kali nyumbangnya kalau kita udah bubar aja Ya. Kalau orang audio lagi pengen cek sound, nah lu datang deh. Ya. Judul hari ini. Tapi gue seneng deh dia semangat kalau di Brownies. Iya, Gugi makanya- sama dia aja deh. Iya kalau sama Ajeng kan. Ajeng mana bisa bangun pagi, makanya dia nggak ke pagi. Kontrak jadi atlet sumo di sana. Iya. Kurang ajar Gugi. Gugi kurang ajar. Mungkin kita baca judul dulu ya. Judul. Judul. Mendesak gitu karena kan kami sijik. Ya berantem. Kalau Eja tuh semua bikin simple. Kalau Iya. Gugi tuh semua dipersulit. Gila kemarin Ajeng sama Gugi dibelain Gugi, sekarang ada yang baru. Iya. Emang adu domba. Emang giling kata dia. Judul hari ini, judulnya adalah Kamis Mistis. Ayo. Nggak ada tuyul-tuyul keluar kan, jangan nih saya bahaya, ngagetin ah. Sekarang kita kedatangan seseorang yang es Bang, beli es. Eh. Siapa yang beli es? Oh si Awa masih mistis suka dihoror-hororin ya. Lebih horor mana? Horor apa kehidupan? Lebih horor mana? Hantu apa kehidupan lu? Sekarang kita kedatangan seseorang yang profesinya menyeramkan tapi selalu menyenangkan. Siapa dia? Aku punya tayangan. Jadi dia nemuin itu, dia ngeliatin kamu gitu. Depan-depanan gitu, depan-depan gitu. Berdepan sama kamu gitu. Iya,
hanya mirip atau kamu yakin itu dia? Iya, itu yang aku rias kemarin gitu. Jadi aku inget banget ya bentuknya yang aku ceritain tadi gitu. Terus aku berangkat kerja, ya posisinya nggak mungkin lah kita kalau di Transjakarta kayak halo gitu kan, nggak mungkin. Ya ngeliat aja, kayak yang aku rias kemarin gitu. Itu bener-bener aku inget banget itu apa ya, yang aku inget-inget aja sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya Angel, kamu pernah nggak ditunjukin kayak misalnya hantu atau apa, bayangan-bayangan? Enggak, aku langsung fisiknya asli wujud bener-bener seperti manusia gini. Nggak kayak bayangan-bayangan gitu, enggak gitu. Oke, tapi pernah nggak, maksudnya gini, kan awalnya kamu sering nantangin tuh, ya kan? Sering nantangin dan akhirnya tuh terjadi tuh, ya kan? Tapi kamu sendiri pernah nggak ada yang memang, kan kadang suka ada yang didatengin sampai ke mimpi, baik itu ngucapin terima kasih atau apapun itu, pernah nggak? Kalau mimpi, sebenarnya sebelum aku jadi perias jenazah itu pernah. Jadi ini pengalaman aku waktu SMA, itu pernah. Kalau yang pas aku jadi perias jenazah, dimimpiinnya itu malah aku minta dimimpiin tapi nggak pernah dimimpiin. Jadi kayak misalnya aku habis ngerias ini ya, Oma kalau aku sambil bisikin gitu, Oma kalau suka riasannya Angel datang ya ke mimpinya Angel gitu. Tapi sampai sekarang nggak pernah datengin apa riasan aku jelek gitu. Aku kadang mikir gitu. Kalau dulu waktu pengalamanku waktu SMA itu aku tuh dimimpiin 3 hari berturut-turut kalau orang itu mau meninggal gitu. Jadi hari pertama gitu. Jadi mimpinya tuh nyambung gitu. Jadi hari pertama aku mimpi aku kok pakai baju hitam ya gitu. Kenapa itu? Ini mimpi gitu. Terus hari kedua aku tuh mimpi ngerangkai, kalau tahu keranda yang muslim itu kan ada yang apa bunganya itu kan, yang di atasnya keranda mayat itu kan. Aku kayak ngeronce gitu. Aku kok pakai baju itu, ini kan baju yang kemarin itu yang aku pakai, baju hitam. Terus aku sambil ngeronce gitu, ngeronce bunganya gitu. Aku ini ya kok ngeronce bunga gitu. Itu hari kedua. Hari ketiga aku mimpi ikut iring-iringan, jadi pakai baju hitam, terus di belakang keranda mayat yang aku roncein itu sama rombongan. Hari ketiga tuh aku mimpinya itu gitu. Nah sama keluarganya teman aku yang mau meninggal itu, kamu kok ada di sini juga ya sama si temen gitu, apa yang temanku itu yang bapaknya meninggal itu. Terus kamu kok di sini juga gitu. Terus dia nangis gitu ya, aku tanya-tanyain nggak jawab gitu. Akhirnya ya udah aku bangun kan, aku cerita ke temanku, bestiku yang di sabangku kan gitu. Vita gitu, aku mimpiin 3 hari berturut-turut kayak gini gitu. Terus kata temen aku, itu mah tandanya panjang umur. Tepat jam 10 itu kan biasanya kalau di anak SMA tuh kan kayak ada halo-halonya, kayak announcement gitu kan. Kayak innalillahi bahwa telah meninggal bapaknya ini gitu. Nah itu jadi aku relate, baru aku selesai ngomong terus cerita, ternyata itu ada jawabannya, itu bapaknya meninggal. Jadi mimpiin 3 hari berturut-turut itu. Jadi kayak mimpinya nyambung. Kayak dikasih tanda gitu ya? Dikasih tanda. Oke, nah biasanya gini, setauku kalau jenazah itu kan biasanya kan suka ada pergerakan sedikit ya? Karena itu terakhir atau gimana sih? Kalau itu istilahnya apa sih ya? Kalau istilahnya sih aku kurang tahu ya, tapi kalau memang biasanya sih kayak pergerakan misalnya dari awalnya gini terus jadi jatuh, jadi kayak gini, aku balikin lagi gini, jatuh lagi, balikin gini, jatuh lagi. Tapi aku merasa ya udah itu mungkin dari sensornya dari manusia, mungkin saat-saat terakhir mungkin sarafnya masih ada sedikit yang bergerak gitu. Tapi aku ngerasa ya udah itu sains aja gitu, bukan horor bukan apa. Jadi makanya aku nggak pernah takut. Ya lempeng orang. Jadi walaupun misalnya merias jenazah terus dapat kabar terus malam kamu langsung jalan tuh malam-malam. Kalau apa? Ngerias itu. Yang ngerias sendirian ya, kadang ada. Jam berapapun pokoknya kamu jalan tuh, walaupun malam gitu. Standby. Nah di kondisi tempat situ ada nggak yang nemenin? Paling pihak keluarga. Iya, ada kadang ada keluarga, kadang sendirian.
Tapi lebih suka sendirian sih aku. Waduh. Lebih suka Jadi nggak sendirian. digerecokin gitu ya? Iya. Nggak digerecokin gitu ya? Jadi lebih malah lebih konsen. Jadi biar lebih bagus juga. Jadi mungkin kalau misalnya ada gimana kan nggak ada yang gangguin juga. Kadang kan kalau dilihat keluarga gugup atau gimana ya, atau misalnya lipstiknya ini menurut aku bagus, kadang keluarga belum tentu bagus gitu. Belum tentu suka ya. Oke. Tapi katanya ada yang sampai netesin air mata. Iya. Iya, jenazahnya. Iya. Terus gimana kamu cara menghandle-nya? Ya kebetulan waktu itu kan ajak bicara. Iya, ajak bicara gitu ya, kayak tenangin gitu. Kebetulan yang aku tanganin itu apa namanya HIV ya, terus apa namanya aku kasih tahu gitu kan, udah nggak boleh nangis, jangan nangis, dah jangan nangis ya gitu, nanti biar dilihat keluarga biar senyum, ayo senyum gitu. Jadi akhirnya nggak nangis gitu ininya apa jenazahnya gitu. Jadi kayak ya kamu ngajak ngobrol kayak berasa sebenarnya dia ada gitu. Jadi mungkin ada penyesalan atau apa ya, mungkin kalau aku mungkin pikiranku aja, jadi kayak secara psikologis atau mungkin menyesal atau apa gitu, aku tenanginnya dihibur aja gitu, ngehibur gitu. Oke. Tapi ternyata ada hal-hal yang harus dibersihkan, salah satunya aura negatif di rumah duka. Aku punya tayangan ini dia. Emang biasanya energi atau aura apa sih yang selalu ada di rumah duka yang kamu rasa? Ya setiap ini kan beda-beda ya gitu, setiap keluarga juga beda-beda, jadi lebih ke keluarga yang misalnya datang yang sedihnya tuh sesedih apa gitu ya. Kalau misalnya dilihat secara aura emang gelap gitu ya, kurang nyaman gitu ya, kurang apa ya, getaran dari orang itu tadi yang sangat sedih itu tadi, misalnya ditinggal anaknya yang masih SMP kecelakaan, nangis sampai yang nggak karuan gitu, itu apa ya, berpengaruh banget pengaruh ya? juga, lebih ke situnya sih, yang getaran dari situnya yang ngaruh itu, aura itu. Oke, tapi gini, berjalan atau merias malam-malam jam berapapun ya ke rumah duka, makanya nggak semua orang gitu mampu gitu. Tapi Angel ada nggak pernah diganggu gitu? Diganggu? Nggak pernah sih, nggak pernah. Jadi sebenarnya karena memang suasananya aja yang seperti itu, jadinya itu udah dapat, jadi malah bahkan suka cerita-cerita yang lebih menyeramkan yang akhirnya jadi lebih ngeri gitu ya. Dan dianya kayaknya orangnya tuh lempeng aja gitu Iya, loh, santai. malah Iya, santai banget, nggak yang takut, nggak dia jadiin sesuatu yang mistis gitu loh. Iya. Dan akhirnya Luar ya biasa sih. mungkin ada orang-orang yang mungkin punya cita-cita yang kepengen yang sama, akhirnya bisa jadi terinspirasi. Jadi bukannya menakut-nakutkan, tapi ya memang semua tergantung dari mindset pikiran kita sendiri gitu ya. Iya. Oke, nanti kita akan kembali lagi. Kita masih banyak cerita-cerita dari bintang tamu yang lain ya. Tetap di Brownies, obrolan manis kids. Lihat senyumku memberikan kekuatan sisa. Jika bisa ku mau keliling dunia denganmu, hening selalu ku tahu, menyenangkan denganmu. Sekarang ini kita kedatangan artis ganteng yang nggak takut hadapin apa gue dong itu. Masa gue lagi? Yang nggak takut hadapin meskipun hal mistis sekalipun. Kita panggil ini dia Iksan Saleh. Iksan, terima kasih banyak ya, sudah hadir ke Brownies. Itu Wendy, teman aku. Bodoh. Satu lagi Ayu, staff aku dia. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat ya. Artikelnya silakan. Jantung hampir copot, Iksan Saleh berpapasan dengan sosok kakek-kakek di penghujung malam. Gimana sih San maksudnya ceritanya?
nggak hampir copot juga sih jantung sih. Aman sih, masih aman sih. Jadi dulu pernah pas lagi syuting, dia memang dari waktu malam sampai ke pagi, karena kita memang ngejar eksterior malam. Terus pas lagi istirahat, lagi duduk begini sih, terus tiba-tiba di seberang, emang itu lagi ada di tempat salah satu kota tua di Indonesia. Habis itu ngeliat di seberang, mungkin faktor capek atau bagaimana, itu kurang lebih jam 3 pagi. Ya udah ngeliat tiba-tiba ada mata terang, senyumnya kayak Joker gitu, terus rambutnya tipis. Gitu awalnya sih nggak percaya. Cuman pas lagi duduknya makin beginiin, kenapa dianya naik? Dianya langsung terbang gitu. Langsung kayak hilang gitu lah. Cuman itu percaya nggak percaya sih. Cuman di saat itu cuman kayak ya udahlah, nggak ngerasa takut gimana. Tapi kalau Iksan sendiri kayak horor gitu suka atau enggak? Nonton film horor gitu. Mungkin ada beberapa pengalaman, bukan beberapa sih sebenarnya, banyak sih. Sebenarnya banyak. Iya. Jadi, tapi kalau kamu sendiri penakut atau enggak orangnya? Awalnya penakut. Cuman karena mungkin bosen, jadinya lama-lama jadi kayak biasa aja. Bosennya maksudnya? Ya mungkin karena dulu pernah kayak keseringan mungkin kayak nonton film horor, takut lama-lama jadi kayak bias gitu, jadi kayak udah kayak kebas ya udahlah, gitu udah nggak takut sama sekali. Tapi kalau ini misalnya nih nonton film atau apa yang paling menyeramkan menurut kamu apa? Misalnya ada pocong, kuntilanak gitu. Jenis setan yang ditakutin deh. Setan Indonesia dulu deh, bukan luar. Aku nggak termasuk setan loh, aku nggak ya. Aku nggak. Coba yang lain. Lu koordinatornya. Kalau boleh jujur udah enggak sih sama sekali. Nggak ada? Sama sekali enggak. Kalau kamu ada nggak? Sosok yang nggak? Ya dia lagi. Takut nggak punya duit aja. Oh iya, itu ngeri. Itu mengerikan. Kalau lu yuk? Serem semuanya gue takut, gue penakut. Iya. Ngapa sih udah gitu doang? Lu apa, Wen? Apa? Yang paling Orang. ngeri, yang... Hah? Lu orang. Iya. Setan Gua yang tahu lu ditakutin. orang. Apa? Ya, kalau lu horor Indonesia nih yang paling ngeri lo. Pocong, kuntilanak. Pocong sih. Pocong loh, si Ragil dikejar pocong, kakinya gini aja nih, diem aja, nggak lari-lari. Apa iya beneran? Beneran itu orangnya masih hidup sampai sekarang. Ragil. Ragil, jadi dia dibelokkan gitu sama temennya, mau maghrib, keluar. Jadi ini tembok, jadi jalan terus nikung gini oma. Terus dia lagi jalan, terus di sampingnya kebun, terus temennya bilang, saudaranya, itu apaan ya Gil? Gil putih-putih nongol dari pohon apaan? Bener-bener ah. Itu apaan ya? Terus kata Ragil giniin, gue yuk. Kok putih-putih dia lagi lompat-lompat. Sut, itu mah pocong, lari. Kata Ragil, Sut kok gue gak jalan-jalan sih, gue ditembok, itu beneran itu si Ragil. Karena emang katanya kalau ngelihat gituan, Oma kalau udah panik dia gak gerak-gerak. Iya, karena panik kan. Kayak berani aja pada. Gak lucu ya Tapi gini, ada nggak sih tempat yang kamu hindari? Nggak. Waktu Ada tempat yang tertentu. kamu hindari di waktu-waktu tertentu gitu? Enggak sih, enggak spesifik misalkan kayak lewat Kuburan misalkan. atau bagaimana, enggak ngerasa kayak hindarin gitu, enggak. Ya biasa aja sih. Yang penting kita tahu adab aja di tempat mana ya kita punya. Tapi Berarti kamu, lu bisa ngeliat ya? iya maksudnya Enggak tipe bisa. yang sensitif bukan? Enggak. Oh enggak. Oke. Tapi kalau tempat-tempat gitu kan biasanya kan kalau lokasi syuting juga kan kita nggak tahu juga kan. Jadi kalau kamu udah positive thinking aja gitu, pokoknya aman semuanya. Positive thinking enggak, malah netral aja. Biasa aja. Misalkan kalau misalkan positive thinking takutnya malah jadi gampang ke distract ke negatif, itu lebih gampang daripada ketika kita netral. Biasa. Kalau lu nya santai, misalkan temen di lingkungan lu yang bisa Takut. ngeliat terus jadi takut. Nah lu kebawa kemana nih? Atau lu ya udah biasa aja? Bawa jadi ikutan takut juga enggak? Enggak akan mau sih. Karena selalu ya berusaha untuk punya pendirian sendiri aja ketika misalkan ada yang takut. Aduh jangan lewat sini gini. Ya misalkan memang harus lewat situ, ya kenapa harus takut, kenapa harus dipikirin. Gitu aja sih. Iya sih. Kan permasalahannya kan balik lagi ke Kalau kita makin takut mikir, malah iya. liatin ya coy. Yang repot tuh kayak yang lain kan kadang. Ceritanya, kita reka adegan nih. Ceritanya Iksan lagi nyari Ayu yang tersesat di tengah hutan karena mereka lagi marahan.
Iksan yang akhirnya melihat Ayu langsung membujuk untuk pulang. Ayu nggak mau dibujuk, kaget melihat ada sosok kakek tua, Wendy, yang sedang mencangkul sendirian di belakang mereka. Mereka baru tersadar kalau hutan itu katanya angker. Tiba-tiba Ayu tak sadarkan diri yang membuat Iksan panik. Iksan ngegeletakin Ayu begitu saja. Enak aja. Wendy berusaha menenangkan Iksan dan bilang kalau dia bisa membantu. Wendy berusaha berkomunikasi dengan Ayu. Ternyata Ayu hilang kesadaran karena belum minta ridho sama Iksan. Akhirnya Wendy meminta Ayu untuk minta ridho sama Iksan dan Ayu pun berhasil sadar. Apa ini apa? Ayo Iksan. Ke dia bahagia. Action. Sayang, aku pengen jalan ke hutan. Ayo kita jalan ke hutan. Kamu ngapain jalan ke hutan? Hah? Nyari apaan di hutan? Aku pengen jalan-jalan aja. Kenapa nggak boleh aku jalan-jalan ke hutan? Hah? Ah lo, apa tuh? Kek, Padis kak. Ini. Ya, maaf namanya orang udah tua. Kek, banyak banget istrinya sampai 3. Ini warga sini. Sini kamu sini. Kek. Bang Jampang. Bukan. Ada apa, Neng? Kita tersesat. Sama saya juga. Saya udah setahun di sini belum pulang. Tersesat. Iya. Saya bingung. Bingung kenapa? Bingung nyari lucunya. Neng sama siapa ini? Ini pacar saya. Oh. Kami lagi mau nyari pendopo. Jual nggak? Pendopo mah buat tempat istirahat. Saya kenalin istri saya. Sini sayang. Oh ini istrinya. Nah, ini istrinya kakek saya. Iya. Udah kakek, berarti kakeknya kakek Iya tua benar, lagi ini dong. istri kakek saya. Ini istri saya. Kakek berguru ya? Kok berguru? Tuh menikah dengan nenek ini. Bukan. Ini kan bukan nenek Gayo. Oh, nenek apa? Hah? Nenek apa? Lampir. Kenalin ini. Halo. Jangan genit-genit. Dia kalau ngeliat cowok Kakek ganteng. cemburuan ya? Bukan cemburu. Ya. Udah 10 warga pemuda di sini. Kenapa? Disedot ubun-ubunannya. Habis semuanya. Kek, Kalau menurut saya mendingan kalian pergi. kayaknya kamu nih yang cerita lagi viral itu ya? Siapa? Yang kemarin ketemuan jemput naik ojek di rumah sakit, bener? Ah, jadi ketahuan. Wida. Ya, ini kenalin namanya, ini Bu Ida. Iya kan? Saya Adi. Iya kan ya kemarin. Ya, gitu. Apa Udah ya. yang bisa saya bantu buat Gak usah, kakek? gak usah. Saya harus balik. Kau mau kemana? Saya mau balikin ke Cangkir. Silakan duduk, silakan duduk. Teh celup kali ah. Yang kecil. Iya. Oke, tapi sekarang ini kita kedatangan seseorang yang senang akan hal-hal yang menyeramkan. Siapa sih? Aku punya tayangannya, ini dia. Bisa banget. Kan bisa bertiga di sini. Iya. Kan memang ada slotnya. Oh iya deh. Sini ya, pindah. Kamu di tengah sayang. Sini ya. Ah sini. Iya, iya. Tuh. Sini aja. Gitu ya. Si Ayu suka ngerusak. Rumit ya, di sini tuh rumit ya bang. Di sini tuh bangku aja kasus loh. Iya. Jadi kita tuh lebih horor kehidupan kita tuh. Kemarin giliran Adi lu kagak ajak duduk sih. Iya, sama Adi kemarin. Sama Bu Ida. Ada Bu Ida. Oh. Gimana sih awal ceritanya kamu bisa ikutan penelusuran gitu-gitu? Awal pertamanya itu pada saat apa ya di tempatnya. Oh aku ya, ya terus. Pada saat awal. Nih maaf ya, bentar nih otaknya dia pasti gue nih ya. Otaknya dia nih kesana nih. Lu otaknya. Terus. Awalnya itu apa ya untuk segi mediumisasi. Iya. Mediumisasi itu adalah untuk komunikasi dengan makhluk gaib tapi masuk ke tubuh kita. Iya.
Setelah itu berkembangnya waktu, hal yang saya dapat bisa sketsa goib, sketsa khodam atau jin yang lainnya. Setelah itu, ya masih sampai detik ini juga masih sama sih. Iya ya. Dia mah, kalau dia mah ngeri loh. Sebagai mediumnya gitu. Iya. Sengaja menyodorkan diri untuk Iya, untuk komunikasi sama goib. komunikasi atau orang Dia- atau dia- itunya Masuk masuk. tubuh Dia saya. nerimain diri gitu maksudnya. Iya. Dia Buka diri, masuk, yuk. ngebuka. Ya, jadi emang Apa sih yang dirasain? Kan capek mas kayak gitu bukannya? untuk capek sih emang awal-awal capek ya, Kak. Maksudnya tapi namanya kita mengasah sesuatu yang ada di dalam, Udah diasah. biasa. Iya, biasa, diniatin jadi bener ya. alhamdulillah sejauh ini sih aman ya. Tapi pas setan mau masuk ke badan kamu tuh, dia beli tiket dulu nggak? Atau Setan deket sama dia. Yang bercanda setan deket sama dia. Oh iya maaf. Yang bercanda. Oh maksudnya Ruben? Maaf ya mak. Oh kira. Ya. Enggak, gue mah aman. Ponjati nggak ada. Iya. Tapi kalau kamu sendiri nih, pernah nggak sampai, ya walaupun udah dinetralkan, tapi tetap akhirnya ke bawah terus? Sempet sampai masuk ICU pada saat itu. Aduh. Jadi pada saat itu saya syuting sama Bang Mongol dan lain-lain sempat masuk ICU. Digetok Mongol loh. Bukan. Jadi mediumisasi ke-1 aman, mediumisasi ke-2 aman, mediumisasi ke-3 yang kejebolan saya. Jadi kejebolan sampai masuk ICU itu 2 malam. Nggak kuat dia. Lagian sampai 3. 1 juga nggak habis. Kalau itu kan lagi misalkan sama orangnya, misalkan lu sendiri tiba-tiba kemasukan. Gimana cara ngeluarinnya? Oh enggak, sejauh ini sih enggak. Saya punya apa bahasanya kalau kita itu punya on off-nya. Di saat on kita akan melihat sesuatu, kita bisa komunikasi sama goib. Jika off itu enggak sama sekali enggak ingat sama sekali. Sama halnya kayak kita lah. Jadi dia kayak gitu-gitu udah biasa. Diajak ke mall mungkin dia nggak nyaman ngeliat rumah kosong, dia seneng. Dia seneng gitu, dia muter-muter. Kita belum syuting aja dia udah muter-muter. Dia udah itu. Tapi gue juga bukan sombong Ben, gue mah kalau ketempelan juga sering, tapi gue biasa aja. Maksudnya gimana Wendy? Ketempelan stiker kan gue banyak di badan. Biasa aja gue nggak ngerasa gimana. Gua sampai balik badan loh. Gua pikir cerita horor. Iya. Tapi ada persiapan khusus nggak sih? Sebelum mau penelusuran. manggung kali ada persiapan. Enggak sih kalau Kencur kali ya. sejauh ini sih enggak ada ya. Paling kalau kita ada mesti punya adab unggah-ungguh gitu. Kalau di Jawa itu kan emang kita diajarkan untuk unggah-ungguh. Punya adab walaupun ke tempat-tempat yang kosong, tempat-tempat mistis yang banyak hantunya lah. Iya. Banyak goibnya itu kita mesti punya unggah-ungguh sih. Suwon kalau kasarnya. Ya. Permisi dulu ya. Ya permisi dulu. Soalnya kenapa kita namanya main goib itu kita nggak tahu hal apa yang kita dapat. Iya. Lebih ke sana. Jadi kalau dia memang badannya kayak udah mempersiapkan diri gitu. Iya. Yuk kalau bisa, kalau lagi lari kenceng, sekenceng-kencengnya pernah sampai nggak ada kamera, kita nggak tahu di mana yang gila nggak? Ya emang. Harus nyari yang Ya. Jadi emang pada saat Pernah mediumisasi. nggak kalau kayak gitu lagi tiba-tiba lari sendiri, toto sadar-sadar di Katulampak Bogor. Ya, kejauhan. Enggak, pokoknya kita tuh tahu nih pengalaman aku ya sama Nanda nih. Kita tahu ada bunyi glompiang, wah berarti dia di sono. Datang udah berdarah-darah aja. Ya. Jadi emang untuk mediumisasi bahkan saya bisa naik ke atas itu. Kalau Iya. Ke atas itu jika Bingungnya pas turun doang dia. bingungnya pas, lah kok udah tinggi banget gitu. Aduh. Jadi pada saat masuk kita nggak tahu apa yang dilakukan. Nggak sadar ya. Ya. Nah pas masuk ICU, apa diagnosa dokter? Nggak ada sama sekali aman. Tapi badan berasa Jadi itu anehnya pada saat di ICU itu pas saya masuk malam Kemis saya minta pulang. Kenapa? Badan saya sehat. Tapi di ICU itu nggak boleh langsung pulang. Karena apa? Mesti ke tempat ruang inap dulu kan pada saat Ya. itu. observasi. Oke, Jumat itu saya minta paksa pulang. Demi Allah, ini bantal posisi saya di ICU itu ada semut hitam. Semut hitam itu jalan ke banyak banget. Semut hitam di bawah bantal jalan ke posisi saya. Itu emang apa ya, Allah alam ya, emang kondisi saat itu emang saya di ICU itu kayak melihat banyak banget goib yang datang ke saya. Jadi emang sebelum saya syuting itu emang saya ada yang minta tolong sama saya untuk diobatin. Jadi ada sosok nenek-nenek susah
meninggal karena suatu keilmuan kayak gitu. Nah pada saat itu saya benahin, tiba-tiba saya syuting, kejadian lah saya masuk ICU. Udah kita relax dulu sebentar ya. Ini ada yang mau ngasih info penting nih buat manis yang ada di rumah ya. Apa sih info pentingnya? Silakan. Sebayu-bayu ini, tell me all the day, I taste it with the babe. Don't forget the flowers down for your anniversary, 'cause if you treat me right. Sekarang kita mau ngeliat artikel lagi buat Nanda ya. Coba kita lihat artikelnya. Sosok Den Ananda, pemuda viral yang memiliki kemampuan membaca aura. Jadi kalau Nanda tuh lebih apa tuh? Nanya aura itu lebih kita bertanya atau memang Nanda bisa ceritain sendiri? Bisa sih, cuma kan itu bisa nggak menetap. Maksudnya misalkan ungu itu nggak selamanya ungu. Tergantung isi hati kita, suasana hati kita. Kenapa? Karena itu bisa beda-beda. Kadang setiap detik, bahkan setiap menit itu akan beda. Contohnya kayak gini, saat ini Kak Wendy saya lihat segi ini ada kehijauan. Kak Ayu pun juga sama. Cuma pada saat saya di dalam, di depan, saya udah melihat emang dominan hijau. Kak Guben hijau, semuanya hijau. Hijau itu apa sih? Hijau itu membuat kenyamanan sama siapapun. Kuning, ada sesuatu yang kuning. Aku Kak. Kuning itu lebih ke keuangan lebih baik. Oh iya. Ini mbaknya. Aku. Kalau mbaknya sama sebelah. Makanya di setiap kondisi itu pasti akan dominan sama. Nanti setiap menit beda lagi. Bahkan ada yang bahasanya sisi jeleknya pun juga ada. Sisi jeleknya. Tapi dikulik lagi sisi jeleknya itu kenapa sih gitu. Apakah emang hati kita lagi gelisah atau apa emang ada ketempelan. Tempat gue itu beda-beda, itu bisa dibahas. Tapi hal apa sih yang bisa mempengaruhi aura seseorang? Hati. Nah berarti ini kalau tadi hijau ini kita bawaannya dari siapa itu? Hijau itu suasananya lagi asik nih. Oh kita masih banget. Sama orangnya adem. Suasananya lagi. Telepon, nanya aja lu. Lucu, hijau. Nanyanya hijau apa? Hijau muda apa hijau tua? Telepon, saya tembok. Candy itu lucu banget. Ah ini auranya merah nih, marah. Enggak, gue tetap hijau. Nah aura itu. Nah berarti kalau hijau, nah warna apa yang mungkin dari aura yang gak bagus? Nah bagus itu ada hitam, kebanyakan hitam, ada coklat, dan lebih dominan sih hitam. Gua buka aja apa nih, hitam coklat di gue lagi. Enggak. Aku enggak. Tapi Mas Nanda, itu kan yang dilihat sama Mas Nanda kan aura, mungkin aura saat itu. Ya. Tapi kalau bisa gak melihat aura untuk masa depan? Aura basic orang itu sesungguhnya. Kan kalau dibilang tadi misalnya hari ini hijau, besok tiba-tiba mungkin ungu bisa aja dong. Iya. Tapi aura sebenarnya orang itu. Basic itu ada putih. Putih itu apa sih? Putih itu ada kita nyambungnya sama yang di atas. Itu tidak akan bisa hilang. Kalau untuk segi putih, mau siapapun sedang gelisah ataupun sedang sakit hati ataupun yang lainnya, putih itu masih ada. Tapi putih itu lebih dominan ya kita menghadapnya sama yang di atas. Lebih ke Tuhan. Kalau aura karakter orang, misalkan melihat aura saya, emang secara aura karakter ini orang memang bukan orang baik misalkan gitu. Bisa kelihatan. Kelihatan gitu? Kelihatan. Makanya ya Allah ngasih kelebihan saya itu alhamdulillahnya saya bisa mengetahui siapa yang jahat, siapa yang enggak. Alhamdulillahnya ya. Itu memang benar-benar nggak setiap orang bisa memiliki kelebihan itu ya. Gitu ya. Tapi kalau dari bisa nggak kita merubah aura diri kita? Sangat bisa. Contohnya? Contohnya misalkan Kak Wendy atau Kak Guben atau Kak Ayu ke... Aku nggak mau kayak mereka, nggak mau. Maksudnya apa gitu? Misalkan hitam. Misalkan ada yang membacakan Kamu bisa ngeliat gak aura muka aku kesel sama dia? Misalkan auranya hitam. Ya, misalkan hitam. Hitam itu apa penyebabnya? Kenapa? Apakah diguna-guna? Oh ya. Apakah dia emang pembawaan emosional?
ataupun yang lainnya. Kalau pembawa, kita mesti lihat dulu sebab musababnya kenapa bisa hitam. Kalau misalkan hitamnya itu emosional atau hatinya lagi nggak enak, kita kasih tahu. Nanti itu akan nggak langsung hilang nggak, tapi akan terkikis gitu hitamnya. Berarti kamu mesti ngeliat aura aku kalau aku lagi nyanyi sama band. Kamu mesti lihat. Pasti itu hitam. Memang itu merah membara. Itu maksudnya. Ya, maksudnya merah membara. Tapi nggak hanya mampu berkomunikasi dengan makhluk astral. Siapa sangka Den Ananda juga bisa menggambar sketsa spirit lewat penglihatannya. Ya. Betul ya? Ini mau tantang nih. Ada waktu lu. Oh coba yuk. Berani lu. Ini ngeliat apa? Ngeliat lokasi di sini? Spidol. Spidol. Oh ada. Ada situ. Bawa dia. Kalau mau yang kebaik ke sini, kalau yang enggak ke sana. Salah. Baik ke sini. Jatuh sana. Ini kalau kayak gini butuh ketenangan gak sih? Mas kalau kayak gini mesti ada musik-musik, kamu Jangan diajak terganggu ngobrol nggak? mulu. Enggak, jangan diajak ngobrol. Tapi kan dia butuh ketenangan. Kita semua keluar dari studio. Pulang dong kita, dia ditinggal. Ya nggak apa-apa, dia butuh ketenangan. Tapi kalau lu tipe orang yang suka terpengaruh nggak? Maksudnya? Ini dia udah selesai nih, ngegambarin nih. Terus? Terus kita jadi ke bawah kalau ada itu di situ gitu. Suka kepikiran nggak? Kepikiran sih ya. Kepikiran sih iya, orang kita penakut ya Wendy. Kita, lu aja sama gua. Ya iya sama. Nah, dia lagi gambar Giling. Gak bisa ditanya orang. Jangan ditanya, dia lagi gambar. Tapi yuk, lu pernah nggak ada yang cerita misalnya di rumah lu gitu? Ih adek gue mah. Si Pama sensitif ya? Ih si Pama masuk nenek-nenek. Gampang marah dia. Enggak, bukan serius, beneran. Gue tuh percaya, gue tadi tuh orang maksudnya yang percaya nggak percaya. Cuma karena dia berubah suara, gue percaya gitu. Berubah suara nenek-nenek. Terus gondoruo yang gede gitu Awendi. Gue tuh kalau denger kayak gitu-gitu gue nangis. Pengen gue timpuk si paknya. Lah bukan ditolongin, ditimpuk. Gue takut. Kalau gua di rumah gua. Jangan bercanda ya. Ini gua serius. Waktu itu. Kayak gitu-gitu om kameramen dah. Enggak, waktu itu syutingnya Trans TV, acara belusukan. Malam. Oh iya iya. Teman-teman ada yang di rumah Wendy. Mbak Nunung, Mas Parto, Denny. Oh itu mah dari sore. Parah. Rame orang. Enggak, gue cerita nih. Jadi. Udah selesai lu? Udah selesai? Udah? Ya. Yang kamu gambar ini apa? Coba ceritain dulu. Jadi sosoknya ini ada dua. Sosoknya ini bukan di sini, tapi ada di gudang di belakang sini. Ada salah satu gudang alat. Ambiar dong. Di mana, A? Gudang alat. Gudang alat. Di sini, sebelah sini, belakang. Ada dua sosok yang dimana yang satu itu sosok yang... Mana sih gudang alat mana ya? Ada. Cuma dia doang yang tahu gudang alat tuh dia tahu. Ada dua sosok yang dimana sosok itu adalah sosok anak kecil dengan tubuh yang biasa aja, tapi dengan pakaian-pakaian pada umumnya, anak kecil pada umumnya. Dan satunya lagi sosok yang dibungkus kain putih dengan ada coklat-coklatnya. Tapi sosok anak kecil ini awalnya itu ada di dekat di gudang itu, di belakangnya itu dia emang awalnya itu di sana. Kalau sosok kain putih ini yang dibalut dengan kain putih itu emang sosok yang suka menampaki mungkin pegawai-pegawai sini mungkin ada yang tahu. Oh suka nampakin dia? Ya. Oke, tapi gini, kan dia kan memang nggak di sini, di sana. Dia kesini memang karena ada kamu dia mau komunikasi atau apa? Jadi goib itu suka kalau dijulitin. Kalau diapain? Dijulit. Diomongin. Oh, dipanggilin ke sini bisa? Bisa. Jadi goib itu kehidupannya sama kayak manusia yang dimana dia punya anak, punya istri, punya suami. Jadi di saat kita komunikasi sama tuh goib dia happy. Happy-nya kenapa? Anggapan dia itu adalah gue diakui di sini. Mana lucu ya? Mana neneng? Bukan suara neneng. Ya. Nah ini coba kasih lihat dong gambar. Ya ini sosok anak kecilnya. Emang saya nggak bisa untuk melukis detail. Ya. Ini sosok anak kecil, ini sosok yang dibungkus kain putihnya. Tapi
Di segi lain ada sosok yang sangat kuat banget. Di ambiar no, banyak banget no. Sosoknya itu sangat kuat banget, posisinya ada di bangku sini. Yang kosong, sampingnya Kak Agus gitu. Suka ada-ada aja lo ah. Kayak nggak ada tempat lain deh. Girls. 4 orang deh dempetan sini kita. Itu lo lihat. Ini lihat gambarnya. Di mana sih? Itu. Itu ya Igun. Igun. Apa? Sosoknya kuat. Oh dia? Iya. Makanya di akhir tahun udah mulai dikurang-kurangin nih. Orangnya nggak ada, auranya kan masih ada. Kamu kalau ngelukis, aku mau nanya, kamu kalau ngelukis sosok gitu jelas kamu ngelihat dia punya muka atau tidak sebenarnya? Tergantung goibnya apa yang kita akan lukis. Misalkan hodam atau hodam itu jin pendamping, jika kekuatannya itu, jin itu ada level ya. Ada high, medium, sama low. Dia yang Kalau kita high, kita hanya melihat visualnya saja. Kalau medium sama low kita panggil, kita sketsa kayak biasa. Oh, bener-bener berbentuk gitu Ya. Iklan deh nih, kalau ini gue ngajakin iklan deh. Yuk, jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Hey! Terima kasih banyak ya yang sudah hadir ke sini kakak-kakak. Terima kasih banyak, sukses terus, happy terus, salam buat keluarga. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies Obrolan Manis. Hit, bye-bye.